jangan dibilang seolah-olah, karena kan kita nggak bisa mengganti orang tanpa keputusan KPU. Begini Bang Deddy, yang memutuskan kan kalau KPU. kalau PDIP ketika itu menerima keputusan KPU untuk tidak mengganti, tidak mengangkat Harun Masiku. Mana bisa PDIP mengangkat Harun Masiku, Pak? Saya Anda mau bilang ngawur. gini, Kan makanya saya udah kasih contoh makanya Anda dengar dulu. 2009 Sutradara Ginting Sorry, diperbolehkan kami meminta fatwa Mahkamah Jangan Agung. marah-marah. Enggak, saya nggak marah. Ya. Cuma suara saya harus lebih keras karena Anda ngomong. Harun Masiku memberikan uang 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan di KPU. Kalau memang nggak ada masalah, harusnya nggak usah bayar 600 juta rupiah dong. Ya itu Anda tanya Harun Masiku. Karena tidak ada urusannya partai, apalagi sekjen di situ. Apa urusannya? Ya, Ini enggak. kepentingan orang per orang dan ada mak comblangnya. Kita kan nggak itu aja. tahu karena Harun Masikunya kabur. Harun Masikunya nggak pernah bisa ditanya. Saya tanya Anda, ya masa iya juga partai nyuruh orang nyuap? Anda kan itu kan Bisa insinuasinya lah. kayak begitu. Nggak, saya nggak bilang. Partai Anda mungkin iya, jangan bilang bisa lah. Di kita nggak mungkin, Pak. Entah kalau partai Anda. Ngarang aja. Nggak, saya nggak Kok ngerti. bisa lah? Saya nggak ngerti kenapa Anda menuduh PSI. Oh enggak, karena Anda bilang bisa lah. Ya bisa lah. Tapi bisa lah, masa partai nyuruh orang nyuap? Ya bisa aja. Oh iya, Nggak, partai saya- Anda kali, partai saya enggak, Ya Pak. udah, oke. Jelas dan terang ya bahwa ini kasus adalah komoditas politik. Dan bahwa ini bukan agenda KPK. Karena kalau itu agenda KPK pasti akan di cross check kepada Mas Hasto ketika diperiksa, bukan ditinggali di ruangan 2 jam. Kemana aja lu, ngapain aja? Apa KPK masih di zaman kolonial? Nggak ada yang namanya scientific crime. Manggil orang, ketemu 45 menit, 1 jam, habis itu ditinggal 2 jam. Tidak dimanfaatkan waktu yang berharga itu untuk menggali, mengkonfrontir apa yang disebut oleh jubir KPK, temuan baru, informasi baru. Nggak ada, zong. Barang ini zong. Jadi ya beginilah situasi kita. Situasi di mana hukum tunduk pada kemauan politik. Exactly, that's what happening in our country right now. Hukum menjadi alat politik. Jadi tidak heran kalau Mas Hasto itu bulan Februari sudah nitip ke saya anaknya. Mas, kalau ada apa-apa sama saya titip Asri. Saya tidak tahu kapan saya mau diambil. Oke, clear. Ya kita saling nitip, saya bilang kita kan nggak tahu nih siapa yang mau diambil. Karena teman-teman semua sudah diancam, kalau ngomong awas. Ini bahkan tidak terjadi zaman Soeharto. Zaman Soeharto mengeksekusi aja, nggak usah pakai panggung sandiwara. Apa begini negara yang kita harapkan setelah reformasi? Ini hasilnya setelah begitu banyak nyawa mati ditembak peluru tahun 98. Kita kembali lagi, lebih parah dari zaman Orde Baru. Gila udah ini. Saya kasihan tuh sama polisi-polisi itu. Pasti mereka dengan sangat terpaksa. Tidak mungkin dengan kemauan sendiri. Untuk mempermalukan dirinya sendiri. Ini kan mempermalukan dirinya sendiri KPK. Muncul ke publik bilang ada bukti baru, memanggil orang sebagai saksi. Nggak ditanyain, nggak dikonfrontir apa informasi barunya. Betapa menyakitkan itu buat penyidik itu. Sampai mereka harus melakukan apa yang saya sebut. Bukan pelanggaran etika, pelanggaran hukum. Kejahatan hukum. Kenapa? Di ruang tengah tempat penegakan hukum yang sangat kita harapkan terjadi kejahatan hukum. Apa itu? Menskenariokan. Pakai masker, pakai topi. Mengatakan, memberikan informasi, kamu ditunggu, HP-nya dibawa ke atas. Lalu diperiksa, digeledah, diambil semua. Ini apa? Pelanggaran itu bisa ketidaksengajaan, ada derajatnya. Ini sudah diskenariokan dengan menyamar, pakai masker, segala macam. Ini berlebihan. Kasihan saya lihat orang KPK. Sebenarnya mereka pasti malu sendiri. Saya percaya. Pasti nurani mereka itu juga terganggu. Tapi karena ini bukan agenda mereka yang harus dijalankan, ya namanya prajurit silakan. Ya begitulah. Nah apakah ini ada hubungannya dengan Harun Masiku? Harun Masiku itu masa lalu.
Apa yang terjadi di KPK, apa yang terjadi pada Mas Hasto, ini urusan masa depan. Ini bagian dari operasi politik untuk masa depan. Bukan masalah Harun Masiku, Pak. Enggak. Ini skenario politik besar yang dirancang seorang dalang untuk memuluskan agenda-agenda di depan. Karena dia sudah menyiapkan strategi kuda Troya ke PDI Perjuangan dalam rangka Kongres 2025. Ngerti kita, jangan dikira terlalu pintar. Cuma nekat aja. Ngerti kita. Jadi kalau ada yang bilang ini masalah hukum, omong kosong. Omong kosong. Karena kalau ini urusan hukum terkait dengan Harun Masiku, kemarin waktu 4 jam di KPK seharusnya sudah lebih dari cukup untuk KPK menentukan, mengklarifikasi semua persoalan-persoalan yang disangkakan kepada Mas Hasto Kristianto. Tapi kan tidak terjadi. Yang terjadi itu tadi, sandiwara Korea. Ya, nyamar, dipanggil Bapak, nih bawa ke atas semua. Masya Allah, saksinya ada di ruangan KPK, tinggal bilang HP Anda di mana, ada pada staf. Oke, tolong dipanggil stafnya, dibawa, dibuka bersama. Kenapa mesti di gedung KPK kayak begitu? Saya kasihan sama insan-insan KPK ini. Mereka pun pasti sudah kesulitan merumuskan apa yang benar, apa yang salah. Sudah hilang. Dan wajar kalau kita semua takut. Ini bisa menimpa siapapun. Karena ini pasti akan menjadi jurisprudensi. Apa yang terjadi pada hari ini akan terulang, sejarah selalu berulang. Besok-besok mungkin giliran Adi Armando yang diperlakukan seperti itu. Mungkin 5 tahun lagi Kodari, nggak tahu kita. Karena adanya ketidakpastian. Karena hukum bukan lagi alat yang netral di depan kekuasaan. Ini kan bisa menimpa siapa saja. Saya saja anggota DPR dilakukan begitu. Tanpa perintah surat ke presiden, saya bersedia dipanggil Polda berkali-kali untuk urusan yang gak masuk akal. Dan saya datangin itu. Saya hadapi. Gak perlu surat presiden, saya datang klarifikasi. Jadi kalau sekarang banyak yang bilang, oh tinggal nunggu rompe orangnya. Kalau sekjen emang kenapa? Benar apa yang dibilang Patra. Belum giliran lu yang kena. Nanti kalau Anda sudah kena baru tahu rasa. Bagaimana sakitnya itu. Itu luar biasa. Trauma psikologis yang ditimbulkan itu luar biasa. Dan tekanan itu sekarang pada politisi-politisi PDI Perjuangan luar biasa. Saya yakin nih semua orang PDI ini sakit asam lambung nih. Gimana gak sakit asam lambung? Apa yang gak bisa lu jadi perkara? Hukum. Lu main mata sama cewek aja bisa diadukan perbuatan tidak menyenangkan. Benar gak? Apa yang gak bisa dimain-mainkan sama mereka? Saya kasih tadi contoh yang es krim. Supaya jangan terlalu tegang. With you, with you. Karena ketegangan ini hanya menguntungkan segelintir orang, para konsultan. Ya. Ini yang sering jadi masalah kita. Kita sedang membangun peradaban politik di negara ini. Hari ini yang kita dapat adalah kita setback ke belakang. Ini poco-poco ini barang. Ini barang poco-poco. Kita berhasil membangun ribuan kilometer jalan tol, tapi kita gagal membangun peradaban hukum.